Sahabat Nabi ini jamaah luar biasa perannya, terutama ketika terjadi perang Badar. Ya, ketika terjadi perang Badar, di mana dalam perang Badar tersebut ini disebut dengan Yaumal Furqan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaumal Furqan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari pembeda, ya, Yaumal Taqal Jam'an, ya, di mana bertemunya dua pasukan, ya, yaitu pasukan Rasulullah SAW kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy, ya, waktu itu jumlahnya lebih dari 1000 orang. Ya, ketemulah mereka di dekat sumur Badar, ya, sebagaimana kita fahami, dan terjadilah peperangan inilah benturan, ya, senjata, benturan fisik militer pertama yang besar antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Ya, sebagaimana kita fahami, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ada 4 pihak yang sangat tidak senang dengan, ya, hijrahnya kaum muslimin ke Madinah tersebut. Ya, di antara adalah orang-orang kafir Quraisy Makkah. Nah, saya pernah jelaskan sebelumnya, logikanya, ya, atau seharusnya ketika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, mestinya orang-orang kafir Quraisy Makkah itu senang, ya, secara logika demikian. Jadi Nabi dan kaum muslimin selama ini berada di Makkah dan dianggap mengganggu agama nenek moyang mereka, ya. Jadi kalau saya ingin mengajak kita berpikir, di tengah masyarakat kita ada sebuah kelompok masyarakat yang kita anggap aneh, ibadahnya berlawanan dengan agama nenek moyang kita, kemudian beberapa ajarannya juga dianggap berbeda dengan yang kita laksanakan selama ini, ya, dan kita anggap ini ajaran baru yang mengganggu. Lalu tiba-tiba mereka ini hijrah pindah, mestinya kita senang. Ini logikanya gitu kan. Mestinya orang-orang kafir Quraisy itu senang dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, mestinya demikian. Namun faktanya tidak. Di antara pihak yang sangat, ya, memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin, bahkan ketika mereka hijrah, justru orang-orang kafir Quraisy itu. Mengapa demikian? Ya, karena Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki itu menjelaskan, ya, ada 2 alasan. Ya, pertama jamaah, dan tentu saja ini yang utama adalah alasannya bisnis, ya, ini alasan ekonomi, alasan urusan perut, ya. Makanya bahkan sampai hari ini, ya, kalau kita lihat ada beberapa orang yang tidak senang dengan perubahan-perubahan, ya, atau dengan sesuatu yang baru, ya, yang mungkin akan mengancam, ya, keberadaannya selama ini, itu ujung-ujungnya perut, Pak. Ujung-ujungnya perut, ya, ujung-ujungnya kebutuhan ekonomi mereka terganggu, ya. Nah, kafir Quraisy juga demikian. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, ya, mereka tahu ketika Rasulullah dan kaum muslimin berada di kota ini akan mengancam ekonomi mereka. Sebab Madinah itu merupakan tempat yang mesti dilalui ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Makkah menuju ke Syam. Mau tidak mau akan melewati tempat tersebut. Ya. Nah, itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Ini secara ekonomi. Yang kedua, secara politik. Ya, secara politik, bahwa kalau dibiarkan, ya, kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, itu lambat laun mereka akan menguasai kota Madinah dan suatu saat akan mengancam mereka. Semua dugaan mereka ini betul. Makanya Buya Muhammad Natsir, ya, almarhum rahimahullah, salah seorang pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia, pendiri Partai Masyumi, dan pernah menjadi Menteri Penerangan, dan kemudian di era Pak Soekarno, ya, dulu terkenal, ya, Buya Muhammad Natsir, ya, beliau mengatakan, ya, yang dimaksud dengan berpikir politik itu, kata beliau, adalah orang yang memikirkan, ya, apa yang akan terjadi beberapa tahun berikutnya. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini berpikir politik. Dia memikirkan 15-20 tahun ke depan. Bukan hari itu. Kalau hari itu mereka tenang. Ya. Toh kafir kaum muslimin pindah, nggak ada yang mengganggu ibadah mereka. Ya. Tidak akan terjadi bentrokan lagi, nggak selesai. Tapi mereka berpikir untuk masa yang akan datang, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan, ya, berpikir, ya, asiasi, berpikir politik, berpikir untuk jangka yang sangat panjang. Jadi analoginya, kalau kita di depan kita ada pilihan, ya,
pilkada atau pilpres ada pilihan A, B. Saya nggak mau nyebut 01, 02 gitu kan. Walaupun sudah berlalu masih aja membekas gitu ya. Pilihannya pilihan A atau B. Nah, kita milih A ini kenapa? Ya, kita berpikir 5 tahun ke depan kalau dia mimpin seperti apa. Kita milih B, kenapa? Ya, kita berpikir kalau dia terpilih, ya, nasib kita umat Islam, masyarakat khususnya 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu dengan berpikir politik. Orang-orang kafir Quraisy berpikir politik. Ya. Dan dugaan mereka benar ya. Ketika kafilah dagang kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb melintasi Madinah Al-Munawwarah jemaah. Nah, ini pernah kita bahas dalam perang Badar ya. Mereka mengalami rintangan dari kaum muslimin dan endingnya atau puncaknya terjadilah perang Badar. Nah, ya, dalam perang Badar inilah Miqdad bin Amr atau Al-Miqdad bin Amr ini ya memberikan peran yang sangat besar ya, memberikan semangat kepada kaum muslimin yang luar biasa. Nah, nanti kita akan tuntaskan ya apa yang dilakukan atau peran apa dilakukan oleh Al-Miqdad bin Amr ini. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dulu ya, mengapa dia dipanggil dengan Miqdad bin Amr dan Miqdad bin Aswad? Ya, mengapa dia dipanggil dengan Al-Miqdad bin Amr? Ejaan aslinya Arabnya Al-Miqdad ya, tapi untuk mempermudah translate-nya ya, maka di sini saya tulis dengan Miqdad saja ya, seperti Umar ya. Umar itu kan aslinya Umar bin Al-Khattab ya, Umar bin Al-Khattab. Nah, tapi kita biasa memanggilnya dengan sebutan Umar bin Khattab saja ya. Al-Miqdad atau Miqdad dulu jamaah ya, ayah aslinya, ayah kandungnya itu namanya Amr bin Sa'lab ya, Amr bin Sa'lab. Ada yang mengatakan dia orang Mekkah ya, ada yang mengatakan orang Mekkah karena terlibat pembunuhan dalam suatu peristiwa ya, maka Amr bin Sa'lab ini ya pergi ke Yaman ya, dan bergabung dengan kabilah namanya kabilah Al-Kindi. Makanya nanti dia panggil juga dengan Miqdad bin Aswad Al-Kindi, nanti saya ceritakan ya. Nah, ketika berada di Yaman ini di Hadramaut ya, ayahnya ini menikah dengan seorang wanita di sana dan lahirlah Al-Miqdad. Jadi dia ini lahir di Yaman. Ya, jadi Al-Miqdad ini lahir di daerah Yaman ya, bagian selatan Jazirah Arab. Ya, kita ingat kalau belajar peta perdagangan ya, kafir Quraisy waktu itu kan ada dua ya, Rihlatash Syita'i was Saif. Nah, dijelaskan dalam surat Quraisy. Musim dingin mereka bisnis ke Yaman, nah, musim panas mereka bisnis ke Syam. Ya. Rihlatash Syita, ya, musim dingin mereka bisnis turun ke Yaman, bagian selatan Jazirah Arab. Wahrihlatash Saif, musim panas, ya, mereka ke Syam. Ya. Nah, jadi Yaman ini adalah negara tua. Bahkan kaum Ad dulu ya konon berada di daerah sini. Terkenal sekali ya. Kaum Saba juga di daerah sini ya. Ratu Bilqis juga di daerah sini. Nah, ada kota terkenal sampai hari ini namanya kota San'a, sampai sekarang masih ada. Nah, dia lahir di sini dan dipanggil dia dengan nama Miqdad bin Amr karena ayahnya Amr. Ya, Miqdad bin Amr. Dan suatu saat Miqdad ini jamaah dia berantem gitu kan dengan orang Yaman, ya, orang kabilah Al-Kindi ini ya, dan melukai seseorang, lalu kemudian dia kabur melarikan diri ke Mekah. Ya. Melarikan diri ke Mekah, dan di Mekah dia meminta perlindungan ya, kepada seorang tokoh Mekah dari kabilah Bani Zuhra, namanya Al-Aswad bin Abd Yaghus ya, Al-Aswad bin Abdu Yaghus ya. Bergabunglah dia dengan keluarga ini ya. Awalnya dianggap sebagai orang yang dinaungi. Nah, kita pernah bahas tentang sistem suaka politik ya, yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Nah, jadi dulu ada namanya suaka politik. Jadi seseorang bisa jadi dia datang ke orang lain yang untuk meminta perlindungan. Ya, sebagaimana Nabi juga pernah meminta perlindungan kepada Mut'am bin Adi. Ya, sepulang dari Taif. Pernah kita ceritakan. Beberapa negara juga demikian. Saya pernah 2 tahun lalu ke Jepang, ke Tokyo, dan bicara dengan beberapa teman yang di sana. Jepang itu jemaah punya yang disebut juga dengan suaka politik. Jadi siapapun yang datang ke negerinya itu akan dilindungi, walaupun dia penjahat dan pemabuk, walaupun pengedar narkoba. Ya, jadi pokoknya dilindungi dulu. Jadi siapa yang bermasalah nih lari lagi ke Jepang, dia akan mendapat perlindungan dari masyarakat pemerintah Jepang, dilindungi dulu.
ya. Dan Jepang itu dikenal sebagai, untuk hari ini paling tidak, negara yang sangat welcome. Dia menerima sekali, terutama wisatawan ya. Bahkan hari ini kalau kita ke Tokyo dan dan kota-kota besar Jepang itu, dia sangat welcome dan kita tidak sulit menemukan makanan-makanan halal. Ya, banyak sekali ya. Bahkan ada satu masjid ya, saya pernah datang, itu didirikan dibiayai oleh orang Jepang, oleh semacam lurahnya. Itu hampir 100% dia biayai. Bahkan ketika meresmikan dia juga meresmikan gitu kan. Padahal dia bukan muslim ya. Nah, kita kembali ke kisah, dia mendapatkan perlindungan dari Abdul Yaghuth ini ya. Karena Aswad bin Abdul Yaghuth ini tidak punya anak ya, maka diangkatlah Miqdad ini menjadi anaknya. Maka orang-orang pun memanggilnya dengan Al-Miqdad bin Aswad. Al-Miqdad bin Aswad. Jadi kalau jamaah searching ya di internet atau di beberapa buku, ada dua versi ya. Ada Al-Miqdad bin Amr dan ada Al-Miqdad bin Aswad ya. Orang-orang pun memanggilnya dengan Al-Miqdad bin Aswad Al-Kindi, bukan Miqdad bin Amr ayahnya ya. Ini cara bangsa Arab jamaah ya, dalam tradisi mereka menghormati orang-orang yang dilindungi. Dan ini juga bukan hanya terjadi pada kasus Al-Miqdad, banyak sekali Nabi juga pernah mengalami hal yang sama. Misalnya ketika Nabi mengambil anak namanya Zaid bin Harithah ya, pada usia 8 tahun 9 tahun ya, tadinya budak hamba saya, dimerdekakan oleh Rasulullah, lalu kemudian diangkat sebagai anak. Maka orang-orang memanggil dengan Zaid bin Muhammad ya. Dan dulu anak angkat itu sama dengan anak kandung sendiri. Kalau ayah angkat meninggal dunia, maka anak angkat itu mendapatkan warisan, saling mewarisi. Kalau anak angkatnya meninggal dunia, maka ayah angkatnya mendapatkan warisan, saling mewarisi. Istri anak angkat itu adalah mantu kandungnya sendiri, seperti mantu kandung sendiri yang tidak boleh dinikahi. Misalnya anak angkatnya menikah nih, ketika anak angkatnya meninggal dunia, maka ini dinikahi boleh ya. Tidak boleh dinikahi di zaman jahiliyah ya. Ini tradisi jahiliyah dulu. Jadi anak angkat itu sama dengan anak kandung sendiri. Nah, ketika Islam datang jamaah ya, itu berubah. Bahwa anak angkat itu adalah orang lain. Bahkan dia tidak boleh dipanggilkan dengan ayah angkatnya. Maka kaum muslimin dan siapapun yang punya anak angkat waktu itu berubah semua. Misalnya dia tadi ya, Miqdad bin Aswad tadinya ya. Aswad itu kan ayah angkatnya, berubah ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5 Allah mengatakan ud'uuhum li'abaihim, panggillah anak angkat tersebut dengan ayah kandung mereka, enggak boleh dengan ya, ayah angkat. Maka jadilah dia kembali ke Miqdad bin Amr. Nabi yang punya anak Zaid bin Muhammad tadi itu anak angkatnya diubah lagi menjadi Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah. Nah, bagaimana dengan anak angkat yang tidak punya ayah? Bukan tidak punya ayah, ayah entah kemana, nggak jelas anak ya, dipungut, nggak tahu nih ayahnya siapa gitu kan ya. Maka dalam hal ini ya dia sebut dengan maula ya. Digandeng dengan, misalnya gini, ada seorang sahabat namanya Salim jemaah. Salim ini ya, dulu budaknya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ya. Jadi Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini punya salah seorang budak namanya Salim ya. Lalu dimerdekakan, bahkan diambil sebagai anak. Maka orang-orang memanggilnya dengan Salim bin Abi Hudzaifah ya. Salim bin Abi. Ketika Islam datang nggak boleh. Maka sementara Salim ini ayahnya entah siapa, nggak ketahuan lagi. Budak mungkin dalam sebuah peperangan diambil, dijual beli khususnya ya, sehingga nggak ketahuan ayahnya siapa. Dia sendiri juga nggak tahu nama ayahnya siapa. Dan itu yang seperti itu banyak. Maka Salim yang tadinya bin Utbah bin Hudzaifah ini ya, Salim bin Abu Hudzaifah ini diganti namanya menjadi Salim Maula Abi Hudzaifah ya. Salim Maula Abi, dan itu tidak mengubah statusnya sebagai anak angkat, tetap anak angkat, orang lain tidak saling mewarisi. Nah, itu kisah tentang Salim ini agak panjang karena
Abu Huzaifah ini sangat dekat dengan Salim ini ya. Sejak kecil dia ikut ya, dan seperti keluarga sendiri, tapi bukan mahram. Nah, supaya dia jadi mahram jemaah, Salim ini ya diminta untuk menyusu ke istrinya. Nah, jadilah dia anak susuan istrinya, sehingga dia menjadi mahram. Sehingga Salim itu bolak-balik masuk ke rumahnya, walaupun bukan anak kandungnya, tapi sudah menjadi mahram dari radha'ah. Ya, ini kisah tentang Salim maula Abi Huzaifah. Nah, kita kembali ke Miqdad bin Aswad. Maka dipanggillah dia dengan Miqdad bin Amr dan bukan Miqdad bin Aswad. Nah, jadi yang benar itu kalau boleh disebutnya adalah Miqdad atau Al-Miqdad bin Amr, bukan Al-Miqdad bin Aswad, karena Aswad itu bukan ayahnya, tapi ayah angkatnya. Baik. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, Al-Miqdad waktu itu usianya sekitar 24 tahun. Dan dia pun ya, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Berdasarkan kesaksian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, ada 7 orang yang ya, menampakkan keislamannya pertama kali. Nah, maka dia mengatakan Al-Miqdad bin Amr ini ya masuk Islam dan jadi orang yang ke-7 masuk Islam. Jadi kita dapat bayangkan ya, dia minas sabiqin al-awwalin, betul-betul orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa Islam itu menganjurkan ya, agar berlomba-lomba untuk berada di depan, terdahulu dalam kebaikan. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, bersegera. Ya, makanya kalau sholat shaf pertama ini yang paling bagus. Shaf pertama yang paling bagus, kemudian yang kedua dan seterusnya. Maka amat rugi kita ya kalau datang pertama kali ke masjid ya, tapi pas sholat paling belakang. Nah, ini sering kejadian waktu Jumatan biasanya gitu ya. Nah, jadi datang ke masjid bukan untuk memburu shaf pertama, tapi untuk mencari senderan gitu ya. Mencari senderan, cari tiang yang paling besar gitu ya. Ketika khatib naik mimbar dan nyari posisi. Nah, mestinya enggak ya, duluan gitu ya. Di Mekkah itu ada sebuah masjid ya, masjid kedua terbesar setelah Masjidil Haram ya, Masjid Ar-Rajhi namanya. Masjid Ar-Rajhi itu konon dia memang tidak dibuka setiap full 24 jam. Dibuka ketika sholat 5 waktu saja. Jadi kalau kita telat misalnya datang jam 1:30 itu udah ditutup. Nah, saya pernah mau ke sana itu ditutup. Nanti buka lagi sekitar setengah jam atau mungkin 1 jam kurang dikit ya sebelum waktu sholat baru dibuka. Nah itu jemaah kira-kira 5-10 menit mungkin seperempat jam sebelum masjid itu dibuka, itu orang-orang sudah ngantri di depan pintu ya. Begitu pintu dibuka itu lari ingin mendapatkan shaf pertama. Ini luar biasa ya. Kalau Masjidil Haram nggak usah cerita lah gitu ya, itu pasti orang rebutan ya pengen shaf pertama dekat dengan Ka'bah. Tapi ini enggak, bukan Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram ya. Jadi begitu dibuka langsung gitu kan. Mungkin di YouTube mungkin bisa di searching ya. Jadi memburu shaf pertama ya. Memburu menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan ya, rebutan ya, ingin melakukan yang paling duluan gitu ya. Nah, Al-Miqdad bin Amr ini termasuk orang yang ya, pertama-tama masuk Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud ya, ada 7 orang yang pertama kali menzaharkan mengumumkan gitu ya, menampakkan keislamannya ya. 7 orang itu adalah Rasulullah tentu saja, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq, Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir ini sampai dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Lalu kemudian ibunya Sumayyah bin Khubat ya. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi ya. Lalu Bilal bin Rabah ya. Kita ingat Bilal bin Rabah ceritanya ketika dia menampakkan keislamannya disiksa habis-habisan oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dan kemudian Al-Miqdad bin Amr. Dan sama seperti yang lainnya, sama seperti Suhaib, Ammar dan seterusnya, Al-Miqdad pun mengalami siksaan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ya. Dipukul, disepak, dan seterusnya, mengalami berbagai siksaan akibat dia atau karena dia masuk Islam ya. Dengan demikian baginda Rasulullah SAW membolehkannya hijrah ke Habasyah ya. Kita pernah ceritakan detailnya. Mereka berangkat ke Habasyah 2 kali. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan ya. Gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ya.
mereka diterima dengan sangat baik oleh Raja Najasyi di sana ya, dan sebagian pulang lagi ke Makkah ya sebelum kemudian hijrah ke Madinah, sebagian lagi stay di Habasyah sampai ada instruksi dari Nabi berikutnya 10 tahun berada di Habasyah ya, mereka ke Madinah Al-Munawwarah ya, bertemu dengan Rasulullah ketika terjadi perang Khaybar ya. Nah, sementara Al-Miqdad ini tidak. Dia hanya beberapa bulan berada di sana ya, dan pulang lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika akan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya, kalau orang-orang lain hijrah semua, nakumullah, nah, dia terlambat hijrah ya. Dia terhalang hijrah, dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy ya, terutama dari kabilah Bani Makhzum pada waktu itu ya, sampai kemudian hampir 6 bulan kemudian ya, setengah tahun kemudian Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabatnya ya untuk menjemput beberapa orang yang masih berada di Mekah. Maka dijemputlah dan dia pun hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya, dan dipersaudarakan Rasul dengan Jabbar bin Sakhr Al-Ansari ya. Kita ingat salah satu program Rasulullah ketika berada di Madinah itu adalah mempersatukan kaum muslimin ya, saya pernah singgung dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini merupakan salah satu bentuk kecerdasan Rasulullah SAW ya. Jauh sebelum hari ini ada analisa-analisa yang sangat tajam tentang hal ini ya, Nabi sudah tahu bahwa pondasi utama atau salah satu pondasi yang sangat penting untuk menegakkan sebuah peradaban dalam sebuah bangsa masyarakat adalah ya, kesatuan masyarakat. Jadi kalau kita berpecah jamaah itu nggak mungkin nih peradaban itu akan tegak, dan Nabi tahu itu. Maka langkah pertama beliau ketika datang ke Madinah apa? Menyatukan kaum muslimin. Dan jamaah bayangin ya, ketika Nabi datang ke Madinah, kota Madinah itu bukan dalam keadaan tenang, nyaman, tentram, enggak, carut marut dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi dijajah oleh orang-orang Yahudi ya. Dari aspek misalnya apa lagi, politik ya. Tidak ada pemimpin, Madinah itu enggak ada pemimpin, dan itu dibiarkan sengaja gitu kan, sengaja ya. Dan orang-orang Yahudi waktu itu sengaja memilih pemimpin Madinah orang yang paling bodoh di antara mereka. Maka kaidah mengatakan jemaah, kalau anda pengen menghancurkan sebuah negeri ya, kalau anda pengen menghancurkan sebuah negeri, maka pilihlah orang yang paling bodoh di antara mereka sebagai pemimpin. Selesai. Itu kaidah dari dulu ya. Jadi kalau pengen menghancurkan sebuah negeri ya, maka pilih orang yang paling bisa diatur, orang yang paling bisa jadikan boneka sebagai pemimpin di negara tersebut. Itu yang terjadi di Madinah waktu itu ya. Nah, yang ketiga dari sisi sosial masyarakat, ketika Nabi hijrah ya, masyarakat Madinah itu centang perenang, berantakan, berantem mulai perang, namanya perang Bu'ats jemaah. Perang Bu'ats ini adalah perang yang terjadi antara penduduk Madinah, Al-Aus dan Al-Khazraj, dua kabilah besar pada waktu itu. Berantem mulu, nggak pernah cocok. 50 tahun mereka nggak pernah cocok. Jadi PR Rasulullah ketika beliau datang, Madinah itu bukan tenang, tentram, enggak ya. Maka dengan kepiawaiannya gitu kan, Nabi bisa menyatukan mereka ya. Bukan hanya sesama penduduk Madinah, Al-Aus dan Al-Khazraj yang selama ini berantem gitu kan, tapi Nabi juga bisa mempersatukan dengan kalangan muhajirin yang datang. Dan ikatan ukhuwah Islamiyah yang dirajut oleh Rasul itu luar biasa ya. Dan itu bukan tanpa rintangan ya. Jadi walaupun mereka sudah bersatu jamaah, itu bukan kemudian ditinggalin, enggak. Itu kalau enggak dipelihara persatuan itu berantakan lagi. Buktinya ya, baru setahun berada di Madinah dan persatuan sudah dijaga oleh Rasulullah demikian luar biasa gitu kan. Mereka saling ketawa, kemudian tentram, nyaman ya. Apa kemudian selesai urusan? Enggak. Orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Qainuqa itu enggak tinggal diam ya. Mereka mengadu domba kaum muslimin ya, menghidupkan kembali dia. Makanya kalau hari ini kita sedang dimeriahkan ya, sedang sibukkan oleh berita Papua gitu kan, ini mesti ada dalang di belakangnya gitu kan, mesti ada provokator di belakangnya yang membuat kita berpecah ya. Nanti gejolak Papua, nanti yang di pinggir-pinggir tuh Sulawesi mungkin, Kalimantan mungkin, Aceh tinggal diledakkan, udah. Kalau ini pecah sudah, itu yang diinginkan oleh orang yang ingin menjajah negeri kita ini, divide et impera, ingin dibangkitkan lagi.
Maka kita jangan terprovokasi jamaah ya. Jadi kalaupun ada kasusnya itu anggap saja sebagai oknum. Ya. Kan yang membuat saudara-saudara kita di Papua ya begitu marah kan karena disebut sebagai hewan binatang. Siapa yang nggak marah? Ya. Tapi itu adalah oknum, tangkap oknum tersebut dan adili dia. Jadi jangan disamaratakan, kan? Nah, jadi ini PR kita ya. Dan Rasulullah berhasil menyatukan kaum muslimin dalam bingkai ukhuwah Islam yang sangat kuat ya, yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ya, mulai ayat 8, 9, 10 ya, gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ya, kita masuk yanakumullah dalam perang Badar tadi itu ya. Ini ada kisah ya, tapi kita loncatin dulu aja ya. Nah, ini. Nanti saya balik lagi tentang kisah Rasulullah Al-Miqdad bin Amr yang meminum susu kambing jatah Rasulullah. Itu menarik, nanti saya akan ceritakan. Saya ingin kita ke perang Badar dulu ya. Jadi ketika terjadi perang Badar tadi Rasulullah sudah maju ke medan peperangan. Nabi ingin meminta pendapat para sahabatnya ya. Jadi sebelum mereka menyerang musuh dan berhadapan dengan musuhnya, ini kalau kita pikirkan salah satu bagian dari kecerdasan Rasul ya. Beliau pengen mendengar komentar dari para sahabatnya ya. Kata Rasulullah ya, wahai ayyuhal muslimun, kata Rasul, wahai orang-orang Islam ya, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar ya, bagaimana menurut kalian ya, kalau kita berperang melawan orang-orang Quraisy? Nabi meminta pendapat para sahabat ya. Pengen tahu Rasulullah ya. Jadi pengen tahu loyalitas mereka, kesungguhan mereka dan keberpihakan mereka terhadap Rasulullah. Maka sebelum orang-orang berkata jamaah nakumullah ya, nanti kita ketemu ungkapan Umar, Abu Bakar dari kalangan Al-Ansar juga demikian. Al-Miqdad bin Amr ini segera berdiri ya. Kemudian dia mengatakan apa? Kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata dia ya, kami tidak akan mengatakan ya, apa yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi mereka ya. Makanya dalam dunia pemikiran jamaah ada disebut dengan dunia filsafat gitu ya. Jadi mengangkat suatu kalimat gitu kan, lalu kemudian menghubungkannya dengan peristiwa yang lain gitu kan, membuat analogi ya. Ini salah satu bentuk kecerdasan sebenarnya ya. Dan ini kelemahan kita hari ini ya. Jadi filsafat itu ada yang bagus, ada yang tidak ya. Banyak juga yang bagus. Imam Al-Ghazali itu ya, orang yang sangat pandai berfilsafat gitu ya. Lalu kemudian tokoh-tokoh kita dulu ya, ketika mereka debat di dewan ya, di parlemen ya, itu penuh dengan kiasan-kiasan ya. Kalau kita hari ini kan enggak. Jadi kiasan-kiasan yang sangat menarik. Nah, Al-Miqdad juga demikian. Kata dia, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Bani Israel ya. Apa yang dikatakan Bani Israel itu ya, dulu ketika Musa alaihissalam. Nah, jadi analogi begitu. Ini Rasulullah mengajak kaum muslimin berperang melawan kafir Quraisy. Ini dia tarik kisah ini ke belakang. Dulu Bani Israel ya, pernah diajak oleh Nabi Musa ya, masuk ke negeri Palestina. Udkhulu, masuk. Nah, kata Miqdad, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel ketika diajak oleh Musa berperang, atau tepatnya ketika diajak oleh Musa untuk masuk ke Palestina. Apa kata Bani Israel waktu itu? Kata Bani Israel ketika diajak Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila fa inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergilah anda dengan Tuhanmu berperang. Faqatila fa inna hahuna qaidun. Kami nunggu-nunggu di sini sambil duduk. Jamaah bisa cek di surat Al-Maidah ayat 24 ya. Nah, kami enggak akan mengatakan itu. Kata Al-Miqdad bin Amr, kami enggak akan mengatakan wahai Muhammad SAW berperanglah anda bersama Tuhanmu, enggak ya. Tapi kami akan mengatakan ya, kata dia, demi yang telah mengutus anda membawa kebenaran ya, seandainya enggak, di atasnya lagi, pergilah anda bersama Tuhan dan berperanglah, sementara kami ikut bersama. Jadi kalau Bani Israil itu enggak ikut ya, duduk enggak, berperang bersama Allah dan kami ikut
ya. Demi yang telah mengutus anda membawa kebenaran, katanya, seandainya anda membawa kami melalui lautan lumpur sekalipun, kami akan berjuang bersama anda dengan tabah hingga mencapai tujuan, dan kami akan bertempur di sebelah kanan, di sebelah kiri anda, di bagian depan, di sebelah belakang, sampai Allah memberikan kemenangan kepada kita. Ini ungkapan sederhana jamaah ya, tapi memberikan semangat yang luar biasa kepada pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga dengan semangat yang luar biasa, akhirnya walaupun jumlah mereka hanya 313 orang, jumlah musuh 3 kali lipat lebih, 1000 lebih, namun mereka bisa mengalahkan musuhnya. Ya, sebanyak 70 kafir Quraisy ditawan, ya, dan 70 di antara mereka meninggal dunia, ya, atau terbunuh pada perang tersebut. Ya. Kemudian sisanya jamaah, Al-Miqdad ini ikut semua peperangan di masa Nabi. Perang Badar tadi, Uhud, Khandaq, semua sampai Nabi wafat pada perang Tabuk dia tidak pernah absen sama sekali. Ya. Dan dia dikenal sebagai penunggang kuda yang mahir. Ya, mahir menunggang kuda. Saya tidak perlu ceritakan satu-satu tentang perang tersebut karena sudah sering kita bahas. Ya. Jadi setelah perang Badar ini ada perang Uhud, ya, tahun ke-3 Hijriah. Lanjut perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Setelah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, tahun 6 Hijriah akhir, ya. Lalu kemudian lanjut terjadi perang Khaybar, lalu kemudian perang Mu'tah, lalu kemudian Fathu Makkah, lalu kemudian perang Hunain, perang Taif, dan terakhir perang Tabuk. Ya. Al-Miqdad bin Amr ini tidak pernah absen sama sekali. Dia ikut serta bersama Rasulullah SAW sampai Nabi meninggal dunia. Ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang menarik mungkin kita telaah jazakumullah tentang sosok ini, ya. Kita kembali ke kisah Miqdad dan susu kambing Rasulullah SAW, ya. Saya sertakan riwayat aslinya, ya. Belum sempat saya terjemahkan. Wa yarwi Abdurrahman ibnu Abi Layla, ya. Abdurrahman bin Abi Layla meriwayatkan anil Miqdad ibn al-Aswad. Bahkan dalam riwayat ini namanya tetap dipanggil dengan Al-Miqdad bin al-Aswad, padahal namanya adalah Al-Miqdad bin Amr ayahnya. Qala qadimtul Madinata ana wa sahban, ya, saya datang ke Madinah bersama dengan 2 orang sahabatku, ya. Lalu kemudian, ya, kami pun mendatangi orang-orang, fata'arat lan nas, ya, falam yutibna ahadun, ya, tapi tidak ada seorang pun yang mau melayani kami, ya, atau menjamu kami, ya, menerima kami sebagai tamu. Fa'ataina ila Nabi, kemudian kami datang ketemu Nabi SAW. Fazakarna lahu, dan kami ceritakan masalahnya. Dia baru datang dari Makkah, dan belum ada salah seorang pun dari penduduk Madinah itu yang siap menjamunya, ya, belum ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka ketemu Rasulullah SAW, ya, dan datang ke rumah Rasulullah SAW, ya. Wa indahu arba'atu a'nus, ya. Saat itu Nabi punya 4 ekor kambing, arba'at a'nus. Dalam riwayat lain mengatakan ada 3, ya. Tapi dalam riwayat ini disebutkan arba'at a'nus. Faqala, kata Rasulullah, aqlibhunna ya Miqdad, ya. Kata Rasulullah, peras susu kambing ini ya Miqdad, ya. Lalu kemudian bagi menjadi 4, ya. Karena barangkali waktu itu jumlah mereka 4 orang, ya. 2 orang sahabatnya, gitu kan. Lalu kemudian Miqdad, kemudian Rasulullah. Jadi Nabi memerintahkan kepada Miqdad ini untuk membagi menjadi 4. Maka saya ringkas ceritanya, dibagi menjadi 4 mangkok, ya, 4 wadah kira-kira, dan kemudian diletakkan di dalam rumah Rasulullah. Jadi Nabi itu punya rumah dan ada satu rumah sendiri. Dalam riwayat itu adalah rumahnya Ummu Salamah yang agak besar. Jadi rumah untuk menerima tamu jemaah. Saya kira ini menjadi pemikiran kita juga, ya. Dan ini sunnahnya gitu kan, mestinya gitu kan. Saya sendiri masih belum begitu sanggup untuk hal ini, tapi kita berusaha, ya. Jadi Nabi itu jemaah, dia menyiapkan di salah satu rumahnya itu, rumah Ummu Salamah diantaranya, sebuah ruangan yang cukup layak, tempat dia menerima para sahabat, dan biasa ditinggalkan di situ. Mereka tiduran gitu kan, sambil santai di situ, sementara Nabi menyelesaikan urusannya gitu kan. Nah, Al-Miqdad bin Amr ini disuruh nunggu di sini, ya, disuruh nunggu sambil siapkan susu tadi. Kata Rasul, masing-masing udah ada jatahnya, ya, dibagi 4. Ente satu, punya saya 1, kata Rasul gitu kan. Oke, siap. Nabi pergi agak lama, ya. Masing-masing sudah menghirup susunya masing-masing.
ya. Tapi ternyata Al-Miqdad bin Amr ini belum kenyang dia gitu kan. Punya Nabi diambil juga sama dia gitu kan. Diminum juga dengan pikiran apa? Itu dalam kisah disebutkan dia galau gitu kan. Enggak diminum apa? Mau diminum jatah Rasul, enggak diminum dia kehausan, kelaparan. Ya. Dilema ya, dalam riwayat lain disebutkan dia digoda oleh syaitan gitu kan untuk meminum susu itu, padahal itu jatah Rasulullah. Ya. Akhirnya dia berpikir, oh Nabi kan pasti pergi ke rumah sahabat Ansar, mestinya dia dijamu oleh sahabat Nabi yang lain. Jadi dia berhusnuzon nanti Rasul pulang dalam keadaan sudah kenyang gitu kan, dan Nabi tidak akan marah. Ya. Maka diminumlah susu tersebut, jazakumullah. Ya. Begitu diminum, ya, dia justru merasa takut. Ya, takut dengan Rasulullah. Ya. Yang pasti takut didoain gitu kan. Ya, takut didoain. Ya, coba kalau doain, siapa yang mengambil susu saya maka hidupnya nggak akan mulia, kan gawat. Ya, itu yang dia khawatirkan oleh beliau, ya, oleh Al-Miqdad ini. Maka yang lain tidur, ya, bisa merebahkan diri dan istirahat tidur, ya, temannya yang 2 orang itu, ya, sementara dia tiduran dan nggak bisa tidur. Ya, karena makanya di antara hal yang tidak bisa membuat kita tidur itu apa, jemaah? Karena punya pikiran. Ya. Di antara yang bisa membuat kita tidak bisa tidur adalah karena kita punya pikiran. Di antara yang sangat mengusik pikiran itu biasanya utang. Makanya orang yang punya utang itu, ya, dalam sebuah kali disebutkan, ya, malam tidak bisa tidur, siang malu ketemu orang gitu, ya. Itu posisi orang yang punya utang. Jadi malam nggak bisa tidur, kalau siang malu ketemu dengan orang yang ngutangin kita. Dia nggak bisa tidur. Ya. Begitu mendengar langkah Rasulullah berdekat, maka diangkatlah sarungnya begitu, kemudian ditutup ke wajahnya. Pura-pura tidur gitu kan. Sementara Rasulullah datang. Maka Nabi datang, Nabi sholat, yarhamukumullah, dan membiarkan para sahabatnya tidur. Ya. Begitu Nabi salam, Nabi melirik ke susunya yang sudah habis nih tadi gitu kan, sudah habis. Di sini kemudian kita teruskan dikit, ya. Di sini membuat Al-Miqdad bin Amr ini menjadi semakin gelisah, dan dia semakin gelisah ketika Nabi mengangkat tangannya berdoa. Saya loncat, ini doa Rasulullah. Ini doa Rasulullah, dan Nabi kenceng doanya. Maka dalam fikih jemaah, berdoa itu boleh dikencengin, nggak masalah, tapi jangan kenceng-kenceng amat didengar oleh orang lain gitu, ya. Bahkan dalam dunia pendidikan anak, kita boleh mendoakan anak kita, dia didengar kalau kita mendoain dia. Itu sebagai motivasi bagi dia. Maka kata dia apa? Ya, Rasul mengangkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma asqi man saqani wa at'im man at'amani. Ini doa Rasul, dikencengin, ya. Allahumma asqi, ya Allah, ya, berikanlah minuman, man saqani, orang yang memberiku minuman. Ini malah dia ngambil gitu, ya. Ini malah dia ngambil, ya. Wa at'im, dan berikanlah makanan, man at'amani, orang yang beri saya makanan. Utama gelisah, ya. Tapi dia tidak putus asa, dia diam-diam keluar, ya, meninggalkan Rasulullah sedang khusyuk berdoa, ya. Dia keluar diam-diam dan mencari asy-syafarah. Syafarah itu semacam pisau kecil gitu kan, biasanya untuk menyembelih hewan. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan di antara sunnahnya ketika akan menyembelih itu adalah menajamkan asy-syafarah, menajamkan pisau. Dia mengambil pisau, dia mencari kambing yang 3 atau 4 ekor tadi, dia pengen sembelih, ya. Salah satu ekor dari hewan tersebut dia sembelih, kemudian dia akan masak, dia akan persembahkan ke Rasulullah, karena Nabi berdoa, ya, wa at'iman at'amani. Begitu dia datang ke tempat kambing tadi itu, ya, dilihat, cek satu-satu, ya, dipilih yang paling gemuk. Ketika sedang memilih, dilihat susu kambing tersebut besar-besar gitu kan. Maka dia tidak jadi menyembelih, dia mengambil wadah yang tidak biasa dipakai pada waktu itu, ya, diambil dan kemudian diperas. 4 mangkok itu terisi semua, dan ini aneh, ya, karena beberapa waktu sebelumnya baru diperas, nggak mungkin langsung muncul gitu kan, enggak. Ini berkah namanya, diperas sampai 4 gelas itu penuh. 4 gelas itu penuh dan dihidangkan ke Rasulullah. Begitu Nabi selesai sholat, Nabi kaget, kok udah penuh lagi gitu kan, sudah penuh lagi. Maka kata Rasulullah, apa yang kau lakukan? Ya, kata Al-Miqdad nggak mau ngomong, minum dulu ya Rasulullah, baru saya cerita. Apa kata Rasul? Apa yang terjadi? Enggak, minum dulu gitu kan. Setelah Rasul minum, baru kemudian dia cerita. Setelah Nabi minum, kemudian dia cerita, ya, dia mengaku salah bahwa dia sudah minum.
susu, jatah susu Rasulullah SAW, ya, maka kata Rasulullah sambil tersenyum, ya, bangunkan kedua teman, ya, bangunkan kedua teman, ya, maka dibangunkanlah dan mereka pun, ya, menikmati susu tersebut bersama dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ini disebut dengan berkah. Ini disebut dengan berkah. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, ya, dan cerita-cerita seperti ini banyak. Bagaimana susu yang sedikit itu kemudian cukup untuk mereka pada waktu itu, ya. Dalam Islam sah-sah saja seseorang memungut, ya, anak, ya, mengambil anak, ya, namun tidak boleh mengubah status anak tersebut. Dia harus tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, sebagaimana baginda Rasul pernah mengangkat anak Zaid, ya, dan Quraisy sempat memanggil Zaid itu dengan Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ud'uuhum li'abaihim, panggillah mereka dengan ayah kandung mereka, ya. Kalau ketahuan ayah kandungnya maka dipanggil dengan ayah kandungnya, maka dipanggillah dengan Zaid bin Harith yang awalnya Zaid bin Muhammad. Nah, kita sudah jelaskan, ya, Al-Miqdad bin Amr bin Aswad. Al-Miqdad bin Amr ini jamaah, siapa dia, kapan dia masuk Islam dan seterusnya. Dan ini adalah seri yang kedua, ya, dari pembahasan sahabat Nabi ini. Insyaallah kita akan tuntaskan. Dia Islam di awal-awal dakwah, ya, ada mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, ada 7 orang yang pertama kali menjaharkan keislamannya. Nah, di antara adalah Al-Miqdad bin Amr ini, ya. Masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah dan mengalami apa yang dialami oleh para sahabat kebanyakan, disiksa, dimaki, dihina, dibuli oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan ini tantangan dakwah mereka pada awalnya. Dan baginda Rasul mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, pada kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Maka berangkatlah dia ke Habasyah bersama dengan Affan. Tidak sampai setahun kemudian dia balik lagi ke Makkah Al-Mukarramah, dan tibalah waktu hijrah ke Madinah, ya. Kita sempat ceritakan hijrahnya ke Madinah sempat terhalang, ya. Para sahabat Nabi berangkat dan teknis hijrah itu waktu itu diserahkan kepada kondisi masing-masing. Kata Rasul, Allah mengizinkan kita hijrah dari Makkah ke Madinah. Pokoknya hijrah, siapapun, ya. Kecuali yang berhalangan nanti ada penjelasan tersendiri. Soal teknis pemberangkatan diserahkan kepada masing-masing. Karenanya para sahabat ada yang berangkat sendirian, ada yang berangkat dengan keluarganya, ada yang berangkat malam hari, siang hari, jalan kaki, naik kuda, naik unta, macam-macam. Ada yang mulus, ya, berangkatnya gitu, ya. Ada juga yang mengalami hambatan seperti keluarga Ummu Salamah. Ummu Salamah itu termasuk generasi yang pertama kali hijrah. Ummu Salamah, ya, dia hijrah dengan keluarganya bertiga, ya. Ummu Salamah, lalu kemudian Abu Salamah dan anak, ya. Dan anaknya, ada yang tahu siapa nama anaknya? Salamah, ya. Kan ibunya kan Ummu Salamah, ya, bapaknya suaminya Abu Salamah, anaknya ya Salamah. Kan begitu, rumusnya sederhana tuh, ya. Abu Salamah berangkat, Ummu Salamah tinggal setahun kemudian baru nyusul, ya. Suhaib Ar-Rumi juga demikian, berangkat sampai di Tan'im dihalangi dan kemudian tertunda pemberangkatannya, ya. Nah, demikian juga dengan Al-Miqdad bin Amr ini, dia tertunda pemberangkatannya sampai kemudian Nabi mengutus beberapa orang sahabat untuk menjemput beliau dan hijrahlah mereka ke Madinah. Nah, kita sudah pernah bahas di Madinah Al-Munawwarah, ya, dia hidup bersama dengan kaum muslimin, menyertai Rasulullah SAW, ya. Ada beberapa peristiwa yang pernah kita bahas pada pertemuan lalu, ya, terkait dengan kisah dia meminum susu jatah Rasulullah, ya, SAW. Jadi dia datang ke Madinah, ya, sekian hari belum ada yang nanggung tempat dia menginap dan tempat dia makan. Kata Rasul, ayo ke rumah saya, kata Rasul. Nih ada 4 ekor kambing, kata Rasul. Coba ente peras. Nah, ya, diperas oleh dia, dapatlah 4 mangkok, ya, 4 mangkok susu. Ya, karena mereka berempat, Al-Miqdad, 2 temannya dengan Rasulullah, ya, ini jatah mereka berempat. Al-Miqdad, ya, kemudian 2 orang temannya, jadi 3 plus Rasulullah, cukup untuk, ya, susu 4 mangkok ini dari 4 ekor kambing ini, ya. Mereka pun diperkenankan oleh Rasul untuk istirahat, tidur-tiduran di teras rumah Ummu Salamah
rumah agak gede, atau salah seorang ya, atau salah satu rumah Rasulullah ya, dia istirahat dan Nabi pergi ya, pergi agak lama. Mereka minum susu ini 3 gelas udah habis ya, masing-masing senjatanya, tinggal satu lagi ya. Kata Al-Miqdad bin Amr, ini punya Rasulullah, jangan diminum. Maka temannya yang 3 itu istirahat, tidur-tiduran ya, mungkin tidur beneran gitu kan. Lama-kelamaan itu Miqdad nggak tahan juga lihat susu itu. Jatah Rasul itu kemudian ya, di apa namanya dalam riwayat itu ya, dia digoda oleh syaitan gitu kan, antara minum dan enggak, minum enggak, minum enggak. Mau diminum itu jatah Rasulullah, enggak diminum dia masih kehausan. Akhirnya dia pikir, oh Nabi ini sedang pergi ke rumah sahabat Ansor, mesti dapat makan, mesti dapat minum juga. Jadi lebih baik saya minum saja. Maka diminumlah susu tersebut ya oleh Al-Miqdad bin Amr ini. Begitu diminum, rahimakumullah, susunya habis ya, dan dia pun menjadi ketakutan. Dia ketakutan sampai dikisahkan dia sambil tidur-tiduran, yang kalau yang lain itu ya, tidur nyenyak gitu ya, dia nggak bisa tidur. Orang kalau ketakutan, Mbak, khawatir itu nggak bisa tidur. Ya, maka jangan kira orang yang punya banyak duit itu lebih nyenyak tidurnya daripada kita yang nggak punya duit. Justru jangan-jangan kita yang nggak punya duit itu tidur nyenyak, nggak ada yang dipikirin. Nggak ada yang dipikirin ya, karena nggak gelisah gitu ya. Yang lain tidur, dia nggak bisa tidur, ditutupin wajahnya dengan selimut gitu kan. Dan saat itulah Rasulullah datang. Nabi datang ya, sebelum sholat, sebelum tidur biasa Nabi melaksanakan sholat beberapa rakaat, dan setelah sholat ya, Rasulullah mengangkat tangan berdoa ya. Doanya dikencengin oleh Rasulullah SAW ya, dalam riwayat itu. Apa kata Rasulullah SAW dalam doanya? Saya bacakan teksnya. Allahumma asqi man saqani wa at'im man at'amani. Allahumma asqi, ya Allah, berilah minum man saqani, orang yang memberi saya minum, wa at'im man at'amani, dan beri makan orang yang ngasih saya makan. Nah ini Miqdad sebaliknya, dia bukan ngasih minum Rasulullah tapi malah ngambil jatah minum Rasulullah, kebalikannya. Dia khawatir, takut luar biasa jemaah ya. Akhirnya dia turun ke bawah sementara Nabi masih berdoa dengan khusyuk. Diam-diam dia turun, dia ambil apa namanya, syafara, semacam pisau untuk menyembelih hewan begitu kira-kira. Dia memutuskan untuk menyembelih salah satu ekor dari hewan tadi, kambing tadi itu ya. Dipilih yang paling gemuk, dia akan disembelih, dia akan masak dan berikan kepada Rasulullah. Nah, demikian apa namanya, kekhawatiran yang luar biasa, dan dia ingin mendapatkan doa ini. Wa at'im man ya, dan berilah makan man at'amani, yang ngasih saya makan. Dia ingin memberi makan Rasulullah ya. Begitu dia datang memilih di antara kambing itu ya, ternyata ketika dicek itu kambing yang belum lama diperas susu sebelumnya, mestinya nggak ada susunya lagi karena sudah dihabisin. Ternyata gede-gede ya. Air susunya diperas sampai kemudian diwadahi cukup untuk 4 mangkok. Ini ajaib, berkah, dan dihidangkan di tempat semula. Ketika Rasulullah sedang selesai sholat dan kemudian selesai berdoa, kata Rasul SAW, ini susu siapa ini? Bukankah tadi sudah habis, kata Rasul itu kan. Nabi udah tahu tuh susu udah habis, kok ada lagi? Kata Al-Miqdad, minum dulu ya Rasulullah. Enggak, kata Rasul, ceritakan. Enggak ya Rasulullah, minum dulu baru saya cerita. Ya, dia pengen mendapatkan berkah itu dulu ya, dia ingin mendapatkan berkah. Allahumma asqi man saqani wa at'im man at'amani, dan berilah apa namanya, rezeki ya, orang yang memberi minum saya, dan beri makan orang yang memberi makan saya. Diminum oleh Rasulullah, kemudian baru dijelaskan, dan dia meminta maaf bahwa dirinya salah. Akhirnya dibangunkan teman-teman yang 3 tadi dan dipersilakan untuk minum juga. Nah, ini keberkahan yang diambil oleh Al-Miqdad bin Amr ini rahimallahu. Dan sampailah mereka pada tahun kedua Hijriah ketika terjadi perang Badar. Diikut serta dalam perang Badar ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa dalam perang Badar ini ya. Rasulullah berangkat bersama dengan 313 pasukannya, dan ketemulah mereka di Badar. Di depan sana ada 1000 tentara kafir Quraisy yang siap berhadapan dengan mereka. Nabi ingin mengetes gitu kan, menguji loyalitas dan kesungguhan para sahabatnya.
Yang ditanya pertama kali tentu saja kalangan muhajirin, Al-Miqdad bin Amr dan kawan-kawan. Kata Rasul, bagaimana ini? Jumlah kita 313 orang hanya, dan jumlah musuh 1000 orang. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Balik lagi, teruskan atau bagaimana? Kata Rasul kepada para sahabatnya. Dalam kondisi bimbang seperti itu jamaah, di mana para sahabat Nabi belum ada yang menjawab, belum ada yang merespon ungkapan Rasul tersebut, ya, sabda Nabi itu, maka Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu segera berdiri dengan lantang dan kemudian mengatakan, ya, apa katanya? Kata dia, ya Rasulullah, ketahuilah, kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Ya, jadi maka dalam sejarah Al-Miqdad ini juga dikenal sebagai orator, ya, dan ahli logika. Dia bisa menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Ya. Dalam masa berikutnya ini disebut dengan kemampuan berfilsafat, ya maaf. Jadi mengaitkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain, lalu kemudian diambil kesimpulannya. Nah, dari kalimat ini mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, kami, ya, tidak akan pernah mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa itu? Ya, ketika Musa alaihissalam ingin masuk ke Baitul Maqdis, ingin masuk ke Palestina setelah dikejar oleh Firaun, ya, melewati Laut Merah dan nyebrang, mereka tinggal masuk ke bumi Palestina yang diberkahi itu, Al-Ard Muqaddasah itu. Tinggal masuk, ya. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Dalam surah Al-Maidah 24, ya, ketika Musa mengajak mereka masuk ke Palestina itu, kata mereka apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, pergilah anda dengan Tuhanmu dan berperang. Jadi mereka khawatir di kota Palestina itu ada jabbarin, ya, ada raja diktator yang akan memerangi mereka. Kata mereka, pergilah engkau dengan Tuhanmu ya Musa, kami di sini akan duduk-duduk menunggu. Kalau udah menang, nanti kasih tahu kami. Kata Al-Miqdad, kami tidak akan mengatakan itu ya Rasulullah. Ya, tapi kami akan mengatakan, katanya, pergilah anda bersama Tuhanmu, ya, dan berperanglah. Sementara kami akan ikut serta berjuang bersama anda. Dalam riwayat lain tambahkan, demi zat yang telah mengutus anda membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersama anda dengan tabah hingga mencapai tujuan, dan kami akan bertempur di sebelah kanan dan sebelah kiri anda, di bagian depan dan bagian belakang, sampai Allah kemudian memberikan kemenangan. Orasi yang diucapkan oleh Al-Miqdad bin Amr ini jamaah, ya, menguatkan kembali tekad kaum muslimin yang barangkali tadi dalam keadaan ragu. Ya, nah, makanya di dalam hal ini, ya, kita perlu orang-orang seperti ini, jemaah. Jadi karena itu dalam dunia pendidikan ada disebut dengan at-targhib, ya, motivasi. Jangan kira satu dua kalimat yang kita ucapkan, ya, itu tidak ada maknanya. Bisa jadi dia akan membekas dalam diri seorang anak, ya, kalau kita sudah punya anak, dalam diri seorang murid kalau kita punya murid. Dan ungkapan Al-Miqdad bin Amr yang mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Bani Israel kepada Musa, itu membekas dalam diri pasukan. Mereka pun kemudian berperang dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ini Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Kisah yang lainnya juga jamaah, suatu saat Al-Miqdad bin Amr ini keluar bersama dengan rombongan, ya, dalam sebuah peperangan, dan mereka istirahat di suatu tempat. Panglima perang waktu itu memerintahkan kepada mereka agar tidak menggembalakan hewan, ya, di luar area yang sudah mereka tentukan, ya. Jadi kata panglimanya, hewan kita, tunggangan kita ini, ya, jangan digembalakan, katanya, kecuali di tempat yang sudah ditentukan. Ini perintahnya. Namun salah seorang dari mereka, ya, mungkin tidak mendengar larangan ini dan dia melanggar larangan itu. Akhirnya dia dipanggil
dan diberikan hukuman yang sangat berat. Ya, wallahu alam hukumannya apa ya. Dan Al-Miqdad bin Amr jamaah melihat hal ini, dan ini menurut dia ini bukanlah sebuah keadilan gitu kan, di mana orang melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya ya, tapi kemudian dihukum dengan sangat berat. Akhirnya dia menghadap ke panglima tersebut, komandan pasukan perang tersebut, menyampaikan masalahnya, dipanggillah orang tersebut, dan akhirnya panglima tersebut merasa bersalah dan kemudian diminta maaf. Nah, jadi ini yang disebut dengan sifat membangun sensitivitas jemaah. Jadi dalam diri seorang muslim itu ya, diajarkan oleh para ulama agar kita bisa membangun sensitivitas untuk melakukan perbaikan sekecil apapun. Jadi kita harus, jadi ketika melihat sesuatu yang salah ya, kita sensi gitu kan. Kan ada orang yang melihat sesuatu yang salah itu nyaman gitu kan, tenang-tenang aja, enggak. Maka dalam hadis yang terkenal Nabi mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran, kan begitu, falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau dia melihat sebuah kemunkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Harus ada upaya untuk itu ya. Manakala dia seorang ayah gitu ya, melihat anaknya atau keluarga yang dalam ya, naungannya ya, dalam tanggung jawabnya melakukan suatu kemungkaran dan dia bisa mengubahnya karena itu jadi tanggung jawab dia seorang ayah terhadap putrinya, maka dia harus mengubahnya, nggak boleh dibiarkan, harus dibiarkan ya. Saya ada anak saya yang lulus pesantren biasa, namanya anak tamat SMA di zaman milenial gitu kan, walaupun sudah di pesantren ya, kadang pakai berjilbab yes gitu kan, berjilbab iya ya, tapi kadang yang mestinya jilbabnya panjang menutup dada, namanya anak-anak remaja gitu kan, kadang harus menutup seperti ini. Maka saya bilang ke istri, itu anak saya, anak kita, siapa yang menegur, saya atau uminya? Nggak bisa dibiarkan ya. Sebab ketika dibiarkan jemaah, suatu saat dia akan terus menerus dan kemudian semakin lama akan semakin pendek dan merasa nyaman. Segera ditegur. Man ra'a minkum munkaran ya, barang siapa yang melihat suatu kemunkaran kecil, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah diubah dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dengan tangannya ya. Dan fa illam yastati', kalau dia tidak bisa ya, falyughayyirhu bi apa? Dengan apa? Kalau tidak bisa dengan tangan apa? Dengan lisan. Ditegur ya, diungkapkan. Tidak bisa bicara, dengan tulisan ya. Saya ingat nasihat almarhum Ustaz Rahmat Abdullah dulu, sudah lama sekali, ketika saya masih wartawan dalam sebuah tausiahnya di kantor kami waktu itu ya. Saya kebetulan hampir 7 tahun lebih menjadi wartawan majalah Sabili waktu itu, yang sangat getol dengan hal-hal yang berbau penyimpangan gitu. Kita sangat sensitif. Kata beliau begini, kita harus membangun sensitivitas terhadap kemunkaran. Andai kita melihat sebuah tayangan di televisi, ini contoh saja, ada tayangan televisi nggak benar, kita nggak boleh diam ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Minimal, ini zaman dulu jamaah, bukan zaman sekarang yang ada WhatsApp, yang ada media sosial yang begini luar biasa. Dulu, zaman dulu, apa yang harus kita lakukan ya? Anda ambil kartu pos, dulu eranya kartu pos Pak. Ambil kartu pos, tulis keberatan Anda terhadap acara tersebut, layangkan ya ke mereka ya, lewat kartu pos itu gitu kan, kirim ke mereka ya. Mungkin Anda harus membayar sekitar 1.000 atau 1.500 seharga perangko waktu itu. Kita modalnya itu tuh. Jadi dengan bermodal 1.000 atau 1.500 harga perangko, kita tempelkan, kita lakukan, dan kemudian kita kirim. Bayangin, kalau ada 1.000 orang yang melakukan hal itu, yakin itu tayangan ditutup. Tayangan yang nggak benar tadi itu, yang beraura dan seterusnya, itu pasti ditutup ya. Tapi bayangin kalau orang yang melihat tadi nggak ada yang berbuat apa-apa, dia akan terus menerus. Jadi jangan kira, kata beliau, tulisan kita yang modalnya cuma 1.500 beli perangko, kita tulis di kartu pos waktu itu gitu kan, itu nggak ada harganya, nggak. 1.000 orang yang lakukan itu akan tutup. Ya, kita juga demikian. Begitu melihat kemungkaran, tidak boleh didiamkan. Apapun gitu ya. Dengan tangan, dengan lisan, kalau tidak bisa ya sudah. Dengan hati.
Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Minimal kita mengingkari dalam hati, dan itu iman yang paling rendah. Dan ini PR kita jemaah, kadang kita nggak tega. Dan kemudian saya sering sampaikan bahwa kemunkaran itu dimulai dari yang kecil. Ketika dibiarkan, maka dia akan membesar. Ini kayak para wanita menggunakan pakaian yang mungkin awalnya hanya betis yang kelihatan, tapi kalau dibiarkan akan naik terus naik terus. Kalau dibiarkan, jadi harus di-cut. Kalau tidak, dia akan menjalar kemana-mana. Dalam lingkup apapun, dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan yang lainnya, tentu dengan cara yang bijak. Tentu dengan cara yang bijak. Sebab tingkatan tertinggi dari tingkatan kebenaran itu adalah kebijaksanaan. Walaupun benar, tapi kalau tidak dilakukan dengan bijak, maka dia akan bermasalah. Ada orang sholat keliru, salah. Sholat, gerakan sholatnya keliru, nggak sesuai dengan sunnah, atau kemudian tidak ada diajarkan oleh Rasulullah. Itu nggak boleh dibiarkan. Kita harus tegur, sampaikan. Tapi lihat konteksnya. Jangan di depan orang banyak. Jangan di depan orang banyak, malu, dan itu akan menimbulkan hal yang negatif. Tapi dicari tempat, misalnya traktir dia makan bakso gitu kan, lumayan tuh. Setelah makan bakso baru ngomongin, yakin dia nggak tersinggung, Pak. Jadi, atau misalnya ada imam salah gitu kan bacanya, loncat ayatnya, disampaikan tapi jangan depan orang banyak. Ajak ngopi, ngobrol, baru sampaikan, tadi kayaknya Kang ayatnya loncat satu tuh. Nah, ini hal yang kecil. Baik, yang lainnya jamaah, Al-Miqdad bin Amr ini dalam satu kisah disebutkan dia sangat takut berbuat zalim. Ada kisah, suatu saat dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Al-Miqdad bin Amr, "Ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqatatalna fadaraba ihda yadayya bis-sayf faqata'aha." Jadi kata Miqdad bin Amr ini, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu in laqaitu rajulan minal kuffar, kalau suatu saat saya bertemu musuh?" Maksudnya di medan peperangan, orang kafir. Lalu kemudian kami berperang saling bunuh. Fadaraba ihda yadayya bisayf, lalu dia memukul, memenggal, memotong ihda yadayya, salah satu tanganku, bisayf, dengan apa namanya, dengan pedangnya, gitu kan. Faqata'aha, sehingga terpotong. Tsumma laza minni bisyajarah, lalu kemudian dia memukulku dengan kayu. Faqala, lalu kemudian setelah itu musuh ini sudah tangannya dipukul, dipotong, putus gitu kan, kemudian dipukul dengan kayu lagi gitu kan. Kemudian musuhnya itu mengatakan, faqala aslamtu lillah, saya masuk Islam karena Allah, kata musuhnya itu. Aqtuluhu ya Rasulullah, apakah boleh saya membunuhnya Rasulullah? Ba'da an qalaha, setelah dia mengatakan hal itu, faqala, maka Rasul mengatakan, la taqtulhu, jangan bunuh dia. Faqultu, kemudian Al-Miqdad mengatakan lagi, ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya, dia telah memotong tanganku, salah satu tanganku. Tsumma qala dzalika ba'da ma qata'aha, kemudian mengatakan hal itu setelah memotong tangan saya. Setelah memotong tanganku, kemudian mengatakan saya beriman, gitu ya. Qala la taqtulhu, jangan bunuh dia, kata Rasul. Fa in qataltahu, andai engkau tetap membunuhnya, fa inna manzilataka, maka posisimu, kedudukanmu, qabla an taqtula, seperti dia posisinya sebelum dia membunuhnya. Nanti saya akan jelaskan. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Jadi begini, kata Rasul, jangan bunuh dia. Kalau tetap engkau bunuh, maka posisimu seperti dia sebelum mengucapkan kata-kata itu, artinya kafir. Jadi tidak dibunuh. Dari sini kemudian dia jamakumullah sangat waspada dengan kezaliman, dan tidak ingin melakukan kezaliman sekecil apapun, bahkan kalaupun dia harus menahan dirinya atau terpotong tangannya dalam medan peperangan sama sekali. Dan peristiwa ini pernah terjadi di masa ketika setelah Fathu Makkah, Khalid bin Walid pernah membunuh sebuah
pasukan yang sudah menyatakan diri masuk Islam. Ya, saya pernah sering sampaikan ya, karakter Khalid itu memang panglima yang memang tidak ada basa-basi dan panglima memang begitu barangkali gitu ya. Jadi tidak ada ampun gitu kan. Jadi orang udah angkat tangan juga gitu ya, juga dibunuh sama dia gitu ya. Ada cerita tentang Malik bin Nuwairah ya. Malik bin Nuwairah itu dia ditangkap oleh Khalid bin Walid, diadili oleh Khalid bin Walid. Kata Khalid, "Ya Malik, ya, bagaimana menurut anda tentang sholat?" Tadi dia nggak mau sholat, nggak mau bayar zakat. Kata Malik bin Nuwairah ini, ya, sholat, wa amma sholat, adapun sholat, ya, in amartani bis sholat, kalau anda suruh saya sholat, usolli, saya sholat. Ya. Wa amma zakat, ataupun zakat, fahiya mali, itulah harta saya, dan saya tidak akan berikan kepada orang yang bukan berhak memilikinya. Intinya dia mau sholat tapi nggak mau bayar zakat. Para sahabat beda pendapat tentang status orang ini, apakah dibunuh atau tidak. Kata Khalid, selesaikan, dan dibunuh juga gitu kan. Nah, jadi itu karakter Khalid yang belakangan ya disalahkan oleh Umar bin Khattab ya, karena mestinya dia membawa tawanan tersebut ke hadapan Abu Bakar Siddiq untuk diadili. Tapi Khalid begitulah ya, dia dengan karakternya ya, dengan kepanglimaannya, dan ini tidak disetujui oleh Al-Miqdad bin Amr. Berikutnya Al-Miqdad ini juga termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah lepas dari kehidupan Rasulullah SAW. Dia selalu mendampingi Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk mencintai 4 orang. Dan Allah telah menyampaikan pesannya bahwa ya, Allah mencintai mereka. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad bin Amr, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Nah, jadi Al-Miqdad ini termasuk 7 orang yang pertama kali menjaharkan keislamannya, dan termasuk 4 orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan Allah pun mencintai mereka. Ini yang paling penting jemaah. Miqdad bin Amr pernah diangkat oleh Rasulullah SAW ya, untuk menjadi amir ya, semacam gubernur ya, pimpinan kepala daerah di suatu tempat. Dan setelah dia menjabat ya, lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan jabatanmu ya Al-Miqdad? Kata Miqdad dengan jujur, ya Rasulullah, engkau telah menjadikanku menganggap diri ini di atas rakyat, sedang rakyat itu di bawahku. Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran, mulai saat ini saya tidak akan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang. Dan dia pun menjadi gubernur, dan dia merasa jamaah dengan jabatan kepala daerah itu ya, dia khawatir berbuat zalim ya, menzalimi rakyatnya. Maka para ulama menjelaskan ya, setelah diangkat menjadi gubernur itu, tidak disebutkan wilayah mana, berkali-kali ditawari oleh Rasul untuk menjadi gubernur dan kepala daerah dan jabatan yang lain, tapi dia menolak. Kata dia tidak mau ya. Mengapa? Karena bahkan untuk menjadi pemimpin 2 orang pun saya nggak mau. Dia punya prinsip seperti ini ya, berusaha untuk menjauhi sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Jadi begini, saya ingin mengajak kita semua jemaah, masing-masing kita ya, pasti punya kelemahan. Pasti punya kelemahan. Ada orang yang kelemahannya itu di harta. Ada orang kelemahannya itu di jabatan. Ada orang kelemahannya barangkali di wanita. Nah, ini 3 tah ini yang sering membuat orang celaka ya. Tahta, apa lagi? Harta, wanita. Dan 3 hal ini juga yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah dan Walid bin Mughirah kepada Rasulullah dulu untuk meninggalkan dakwahnya ya. Dan mohon maaf ya, kita silakan evaluasi diri kita masing-masing. Dan ini pernah saya lakukan testimoni ke beberapa orang ya, atau mungkin terhadap diri saya sendiri. Kita semua coba direnungkan gitu kan, kelemahan kita di mana. Ada orang yang melakukan ketika diberikan jabatan, saya ketemu dengan banyak orang. Ketika diberikan kekuasaan, diberikan kejabatan, dia luar biasa, bisa bertahan. Dia tetap jujur, dia tetap amanah, dia tetap konsisten dengan Islam. Kita menemukan orang-orang seperti itu. Mohon maaf, saya tidak ingin memuji ataupun, tapi saya kenal orangnya. Misalnya ya, yang beberapa kali saya ketemu, wawancara, dan tidak ada berubah dari dirinya. Misalnya ini contoh saja, mungkin di luar sana akan banyak orang, saya yakin juga. Misalnya Pak Hidayat Nur Wahid ya,
Sejak saya kenal beliau apa adanya sampai beliau menjadi ketua MPR waktu itu, dan saya berkali-kali wawancara dengan beliau, tidak ada yang berubah dari diri. Ada orang seperti itu. Artinya apa? Kekuasaan itu ya, dia bisa kendalikan. Tapi ada orang yang sebaliknya. Ya, begitu jadi penguasa, pejabat sudah berubah. Artinya ya, kelemahannya ada pada kekuasaan itu. Ada orang, kita lanjutkan dikit, ada orang yang kelemahannya itu pada harta. Kan banyak orang yang ketika miskin atau kaya sama aja gitu, nggak ada yang berubah dari dirinya. Tapi ada orang yang begitu kaya aja mah berubah dia berubah. Berarti kelemahannya ada pada harta. Terakhir, ada orang yang bertahan dengan kekuasaan, bertahan dengan harta, tidak berubah keimanannya ketika digoda oleh dua hal yang menarik ini. Tapi dia tidak bisa berhadapan dengan wanita. Ya. Nah, kita jamaah harus hati-hati. Kelemahan kita di mana? Di harta kan? Kalau harta berarti kita harus waspada. Ketika diberikan nikmat harta oleh Allah SWT, kita harus waspada. Atau dengan jabatan, atau jangan-jangan dengan wanita gitu ya. Nah ini harus kita. Al-Miqdad ini dia merasa kelemahannya itu ada pada jabatan. Karenanya ketika berkali-kali ditawari oleh baginda Rasulullah SAW, ya, dia tidak mau menerimanya. Terakhir sebagai penutup, sudah masuk waktu Isya ya. Al-Miqdad bin Amr juga termasuk orang yang sangat berhati-hati menilai seseorang, dan karenanya ya, ketika ditanya tentang seseorang, bagaimana menurut anda orang ini, dia selalu menghindar untuk memberikan penilaian hatta sampai orang itu meninggal. Begitu dia meninggal dunia baru dia memberikan penilaian. Karena mengapa? Karenanya saya tidak bisa menilai pribadi seseorang sampai dia meninggal. Sebab kalau kita menilai seseorang ya, lalu kemudian dia berubah, berarti penilaian kita salah. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang berubah dalam dirinya. Enggak, dia bisa berubah lagi. Saya dulu punya temannya seorang wartawan ya, di majalah saya dulu ada rubrik namanya, ini penutupnya, profil ya, profil tokoh. Jadi kita wawancara pejabat, wawancara tokoh, pengusaha dan orang-orang yang berhasil. Ditulis, dan kemudian mau tidak mau dalam tulisan itu ada subjektivitas, memujinya gitu ya, menyebut dia orang soleh, orang baik dan seterusnya. Ini ada teman, saya nggak sebutkan namanya, teman kantor, dia sangat menghindar memegang rubrik ini, nggak mau menulis tentang rubrik ini. Apa? Saya khawatir, saya takut menilainya. Karena mengapa? Karena dia belum meninggal ya. Jangan-jangan kita tulis dia baik terus, di ujung nanti dia menjadi orang buruk, berarti salah. Nggak mau. Kalau dia udah meninggal, ya baru saya mau tulis gitu kan. Jadi kalau sudah meninggal baru dia, karena hidupnya udah final. Nah, Al-Miqdad bin Amr juga demikian. Dia sangat menghindari menilai seseorang sampai orang tersebut meninggal dulu. Terakhir penutup, Al-Miqdad bin Amr ini meninggal di masa kekhalifahan Utsman bin Affan tahun 33 Hijriah, di masa pemerintahan Utsman. Karena Utsman itu meninggal tahun 35 ya, memerintah dari 23 sampai 35. Dan Al-Miqdad ini meninggal di tahun 33 Hijriah di usia sekitar 70 tahun usianya. Dia meninggal di Juhfah ya. Juhfah itu tidak jauh dari Madinah. Kemudian jenazahnya dibawa ya ke Masjid Nabawi, dan kemudian disolatkan di Masjid Nabawi, lalu kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqad di samping Masjid Nabawi bersama dengan ratusan para sahabat dan orang-orang soleh yang lainnya. Salat jenazahnya dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan pada waktu itu ya, dan dia dibaringkan di kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqad ya, yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Nah ini tentang Al-Miqdad bin Amr jamaah. Semoga kita bisa meneladani sosok ini ya, dan dari berbagai sisi tentu saja ya, dari sisi kehati-hatian, kemudian dari sisi ketegasan melihat kemungkaran ya, bahkan sampai dari sisi kita jangan sampai melakukan kezaliman. Sudah masuk waktu Isya, tinggal 6 menit lagi akan qomat yang kita akan melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah, mungkin 2 minggu depan, minggu depannya lagi masih bisa ketemu, karena di akhir September mungkin saya absen sekali pertemuan, ada tugas ya di luar ya, harus ke lepas pantai sekitar 1 minggu insyaallah akhir September dari 23 sampai 30, sehingga mungkin absen sekali di akhir September ya. Kita ketemu lagi pekan depan insyaallah.